Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Grossever. Kembali majalah Gros Digital MJD Gros TV kembali mengudara. Tadi dengan salah satu calon ketua umum Kongres Makassar ke-7, IPAT ke-7, Bang Otihadi Chandrabayani, dan saat ini di hadapan Gros TV Bang Dr. Safran Sofyan SH MH. Sorry, saya ulang, dokter. Masalahnya itu perjuangan dapat doktornya 2 kali. Bang, tanggapan sendiri dong mengenai akhirnya sempat tertunda tanggal 21 kan, sepakat katanya penandatanganan kesepakatan perdamaian antara tergugat dengan penggugat, tapi ternyata kan ada satu orang yang bukan mungkir ya tidak hadir, dan alhamdulillah hari ini bisa hadir dan menandatangani. Tanggapannya sedikit dong Bang mengenai perjalanan penandatanganan kesepakatan perdamaian di hadapan Direktur Pembina PPAT Kementerian ATR BPN RI. Silakan Bang. Nyapa dulu boleh? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya, telah terjadi perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat ya. Juga saya lihat dihadiri juga oleh para caketum ya. Jadi ini merupakan langkah yang sangat baik, walaupun sebenarnya agak jauh terlambat ya. Seharusnya sudah jauh-jauh di depan kemarin ya, di setelah kongres itu, atau seharusnya memang tidak terjadi hal seperti ini kalau memang putusan-putusan presidium itu tidak bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sehingga dari dulu saya udah tahu persis ya, dari pihak penggugat, termasuk saya juga termasuk tergugat. Tergugat apa tergugat? Saya tergugat satu. Wow. Iya, pertama. Ya, memang sebenarnya dari setelah kongres kita sudah meminta untuk diadakan perdamaian ya. Ya, karena terus terang saja pada waktu serah terima Palu ya, karena saya pada waktu itu udah domisioner, diserahkan kepada pimpinan kongres adalah presidium ya. Jadi memang kita secara de facto maupun de jure kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, jadi pada waktu putusan presidium itu bertentangan dengan anggaran dasar, ya memang patut disayangkan pada waktu itu ya. Jadi ya kita bagaimana supaya kongres ini selesai dengan baik ya, dengan baik. Karena apa? Kalau kita umpamanya bersikeras sehingga terjadi katakanlah bentrok pada waktu itu, lebih repot lagi. Itu aja sudah tertunda 1 hari ya kongres itu, yang tadinya 2 hari jadi 3 hari. Nambah hari. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kita sempat bicara dengan para calon-calon ketua ya. Jadi supaya ya segera saja mengajukan perdamaian ya, perdamaian itu jalan yang terbaik. Tapi ya walaupun dengan upaya-upaya ya, yang saat ini memang kalau saya lihat posisi dari tergugat 10 ini sudah terjepit ya. Ya, saya ngomong apa adanya. Sudah terjepit, dan juga dapat saya katakan walaupun hal yang baik tapi sudah sangat terlambat ya. Karena kongres ini sudah berjalan 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya. Kalau tidak ada perdamaian lebih masalah lagi, karena di PN, di PT sudah dimenangkan ya oleh para penggugat, termasuk juga di LP, di kepolisian ya, di Polda, itu juga mengakibatkan tergugat 10 ini udah kejepit. Nah, tapi saya juga bagaimana berupaya ya, dari awal saya selalu berkomunikasi dengan Pak Sofyan Jalil ya. Banyakan kita lewat WhatsApp maupun lewat telepon, sehingga ya alhamdulillah
dari BPN sudah mulai mencair ya, bagaimana hal yang duduk yang sebenarnya, dan ini dibuktikan dalam 1-2 minggu ini sudah terjadi perdamaian. Nah, mudah-mudahan dengan perdamaian ini sekarang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak apa yang sudah disepakati di dalam isi perdamaian itu, dan secara cepat kalau bisa. Itu kan jadi makin cepat makin baik ya, supaya IPAT ini bisa bersatu kembali, solid, bisa berbuat untuk anggota. Nah, kita juga sangat mengharapkan masing-masing pihak apa yang sudah disepakati itu dijalankan, dan juga nantinya ketua-ketua Pengwil bisa segera melaksanakan KLB untuk melanjutkan putaran kedua ya, sesuai yang telah disepakati di dalam perdamaian tersebut. Bang, saya potong sedikit Bang. Kalau Abang tadi mengatakan bahwa dari awal Abang sudah berpikir bahwa sudah tahu lah ya, bukan berpikir ya, sudah tahu bahwa itu presidium menabrak ADART begitu ya. Ya. Tapi pada faktanya Abang juga pada saat di Makassar juga melantik JP Bang. Tidak. Menyerahkan itu. Ya. 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 Itu. Ya. Jadi begini. Enggak, maksudnya saya pengen tanya kira-kira saat itu apa yang ada, apakah ada intervensi atau mungkin bagaimana yang mempengaruhi Abang sehingga Abang seperti itu? Ya, baik. Banyak juga yang bertanya seperti itu. Jadi untuk diralat, saya nggak pernah melantik. Jadi yang melantik ketua umum terpilih itu adalah presidium. Ya. Jadi kita sebagai anggota IPAT, jadi pada waktu itu saya statusnya sudah anggota IPAT biasa, ya, sudah demisioner, bukan lagi ketua umum, ya. Jadi bola sudah ada di tangan presidium. Dapat dibayangkan kalau umpamanya saya diperintah oleh presidium, kan itu ada acara protokolernya. Jadi ada penyerahan berkas dari ketua umum terpilih kepada ketua umum demisioner. Nah, dapat dibayangkan kalau saya nggak menyerahkan waktu itu, apa yang terjadi? Mungkin gedung itu bisa jadi jadi perang bubat, bisa juga kebakar, bisa juga macam-macam ya, karena suasananya saya lihat memang sudah tidak kondusif ya. Itu bukan hal yang ini. Jadi itu setelah dilantik oleh presidium ada penyerahan ya, kita taat azas, kita lakukan. Kalau saya pada saat itu saya nggak melakukan, saya nggak mau, berarti saya menentang keputusan kongres presidium. Nah, ada hal memang yang dilakukan oleh presidium seperti itu memang hal yang suatu kelalaian yang harus dibenari. Seharusnya kemarin kalau masing-masing pihak legowo mau melakukan perdamaian itu sangat bisa sekali pada waktu itu. Tapi sepertinya dari pihak penggugat bertepuk sebelah tangan. Saya juga ikut tergugat satu. Ya, terus terang saja, kan kita juga nggak enak juga di medsos, di Google ya, masuk menjadi tergugat satu. Ya, tapi kita legowo, kita mengajak yang lain, ayo kita berdamai. Dengan berdamai saya kira hal yang baik. Jadi itu Bang. Ya. Nah Bang, ini kan setelah ditandatangani, tapi sebelum aku masuk ke sana, di medsos juga mulai ramai nih Bang. Betul tidak dalam anggaran dasar rumah tangga itu tidak diatur kongres lanjutan, yang ada hanya 2 kongres, kongres dan kongres luar biasa. Nah, banyak pertanyaan di medsos yang selentingan-selentingan ini, oh berarti melanggar aturan dong kalau ada KLB kongres lanjutan. Itu sebenarnya aturan ini seperti apa sih Bang dalam pelaksanaan kongres kondisi saat ini ya, kalau melihat kondisinya saat ini gimana Bang? Apakah itu bertentangan, kalau saya boleh sedikit mundur mengacu pada diktum PN, ada berapa poin kan, kemudian 11 poin yang menjadi kesepakatan di kementerian dengan anggaran dasar rumah tangga, itu seperti apa sih Bang? Ya, baik. Jadi saya flashback sedikit lagi ya, walaupun ini pernah saya jelaskan juga. Jadi pada waktu kita persiapan kongres, itu persiapannya bukan ujuk-ujuk ya. Kita persiapannya sangat matang sekali, persiapan kongres itu. Karena kita melihat ya, kongres kita ini kan sudah kongres yang ke-7, bukan kongres yang pertama. Jadi kita udah tahu kesalahan-kesalahan bagaimana kongres itu sampai diadakan sampai subuh ya, dan lain sebagainya. Itu sudah kita antisipasi mulai dari sebelum prakongres sampai prakongres sampai pelaksanaan kongres. Kita melibatkan semua pihak, termasuk juga kita libatkan para caketum,
Majelis Kehormatan Pusat kita libatkan, termasuk juga semua ketua Pengwil di dalam menyusun tata tertib maupun apa saja yang akan kita lakukan perubahan terhadap anggaran dasar, khususnya kalau di dalam ART kan di dalam prakongres, kalau kongres anggaran dasar. Sebenarnya sudah kita masukkan bagaimana kongres itu hanya satu putaran, ya, udah kita masukkan. Yang kedua, kita juga masukkan adanya majelis perkumpulan, MP, mahkamah perkumpulan, sehingga kalau ada masalah cukup dilakukan mahkamah perkumpulan, ya, dan lain-lain banyak yang sudah kita buat di dalam komisi A khususnya, termasuk komisi B dan C. Tapi apa daya, ya, apa yang sudah kita usulkan semua itu di dalam panitiaan itu tidak diakomodir, ya, tidak dilaksanakan oleh presidium yang memimpin, yang menjadi ketua sidang pada waktu itu, ya. Nah, itulah tidak, malah komisi A, B, C saya dengar itu tidak dijalankan, tidak ada. ditiadakan, betul. Nah, itulah yang timbul sekarang ini. Kalau ada masalah hukum mau seperti apa, susah. Ya, kalau dia tidak ada perdamaian dari hati ke hati, bagaimana kita untuk mengedepankan IPAT ini lebih baik ke depan? Memang ada rasa kelegoan, ya, ada rasa sportivitas, jiwa besar untuk kepentingan IPAT. Ini yang saya lihat nggak ada pada waktu itu. Jadi egonya besar sekali, euforia bahwa kita menang, walaupun menang itu melanggar anggaran dasar. Nah, sehingga ini perdamaian tidak tercapai, ya, satu-satunya yang bisa dilakukan karena kita mahkamah perkumpulan tidak ada, ya. Nah, itu melakukan gugatan. Nah, gugatan ini udah bergulir, ya. Memang itu di dalam kita sebagai negara hukum bisa dilakukan gugatan terhadap suatu keputusan perbuatan, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak itu bisa melakukan gugatan. Nah, ini sudah terjadi dan ini sudah berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ini udah sah dan mengikat. Nah, kemudian kan sudah diputuskan kan, Pak? Diputuskan di PN, kemudian diperkuat oleh PT. Bahkan masih terbuka untuk perdamaian, tapi kan tidak berjalan juga. Bahkan kalau tidak salah, saya flashback juga, Mas Bambang Oyong itu menginisiasi membuat sebuah tim 6 Pengwil untuk melakukan penjembatani, melakukan perdamaian di antara dua belah pihak. Tapi kan itu tidak buntu juga, buntu bahkan sampai ada inisiasi baru menyatakan sikap dari Pengwil JKI, Banten, dan Jawa Barat ditambah Papua untuk segera menyelesaikan ini secara damai. Nah, akhirnya barulah dari kementerian menjembatani, yaitu Bang Musri ya kalau nggak salah, Direktur Pembina PPAT, memediasi, terjadilah 11 poin. Nah, pertanyaan saya, Diktum 8, poin 11, dan anggaran dasar tentang pelaksanaan KLB itu seperti apa sih, Bang? Peraturannya, aturan lainnya seperti apa sih, Bang? Ya, jadi ini kalau kita memang berdasarkan perdamaian itu, berarti pihak tergugat, ya, dia kalau nggak salah dia mencabut kasasi kan? Oke. Ya. Nah, kalau itu memang dilaksanakan mencabut kasasi, berarti ini kan keputusan PT itu ingkrah. Oh. Nah, kalau keputusan ingkrah, ya, di dalam pengadilan itu ada diktum yang menjelaskan bahwa Pengwil segera melaksanakan KLB. Nah, kalau sudah ada perintah keputusan ingkrah dari pengadilan, itu merupakan sumber hukum. Kekuatannya sama dengan undang-undang. Jadi sumber hukum di Indonesia itu ada dua, ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Nah, ini masuk sumber hukum formil. Jadi sumber hukum formil itu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, termasuk juga jurisprudensi. Jadi kalau dia sudah inkrah diputus, itu masuk jurisprudensi, kekuatan sama dengan undang-undang. Berarti dan anggaran dasar itu dapat tunduk kepada keputusan undang-undang. Sebab di dalam anggaran dasar rumah tangga organisasi manapun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk juga undang-undang, termasuk juga keputusan pengadilan yang kekuatannya sama dengan undang-undang. Itu wajib dilaksanakan oleh Pengwil, apalagi sekarang sudah ada perdamaian, itu lebih menguatkan lagi. Berarti sudah bisa dieksekusi, maksudnya begitu? Ya, kalau nanti ini udah ingkrah, seharusnya bisa dieksekusi. Bahkan itu merupakan perintah pengadilan. Pengwil-pengwil itu untuk melaksanakan
KLB. Diperkuat dengan adanya, Apalagi diperkuat dengan perdamaian. Jadi sudah hukumnya wajib. Nah, kalau ada PNB yang tidak mau ikut serta pada mengadakan KLB bagaimana? Ya. Masih keras, Bang. Ya, kalau ada yang tidak Stand, Bang. Iya. ikut serta, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya. Jadi tetap ini dilaksanakan karena ini merupakan perintah dari keputusan pengadilan, itu harus dilaksanakan. Ditambah lagi ada kesepakatan, ada suatu perdamaian, itu lebih kuat lagi. Jadi itulah yang harus dilaksanakan seperti itu. Malah saya lihat siapa yang nggak melaksanakan ada ancaman, nah saya baca itu pidana kan. Iya. Nah ini juga hati-hati juga. Jadi maksud saya kalau PNB tidak mau ikut serta atau abstain pada pelaksanaan KLB, dia bisa dipidana begitu, Bang. Ya, itu kan bunyi kesepakatan, Ya. bukan bisa dipidana. Bunyi kesepakatannya seperti itu. Karena memang ini merupakan perintah keputusan dari pengadilan. Tapi saya dengar per hari ini kan belum ingkrah. Iya. Nah, tinggal lagi kalau ini ingkrah seperti itu. Berarti nanti kalau upaya kasasi itu dicabut oleh Bang Gatot, Bang JP dan Mbak Isi ya, Mbak Elis, itu berarti ingkrah Ingkrah. karena sudah dicabut upaya hukum ketiga ya. Ya, Upaya hukum ketiga kasasi Ya. dicabut, berarti PN PT ingkrah. ya, Diktum-diktumnya bisa dieksekusi. iya. Nah, pertanyaannya, selentingan di lapangan bahwa ini melanggar anggaran dasar itu bisa dikesampingkan, Bang? Oh iyalah, karena yang namanya tadi saya katakan di awal, yang namanya keputusan pengadilan yang ingkrah itu merupakan sumber hukum, kekuatannya sama dengan undang-undang, sumber hukum. Nah, sementara anggaran dasar nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, sumber hukum nggak boleh. Jadi kalau dia ada putusan anggaran dasar, sementara ada putusan dari pengadilan, ya tentunya yang diambil adalah putusan pengadilan. Jadi dia merupakan putusan pengadilan itu lex specialis, ya. Nah, sementara anggaran dasar tuh yang berlaku umum dapat dikesampingkan, seperti itu. Nah, bentuk pelaksanaannya, Bang, ini kan banyak dipertanyakan juga, bahkan diperdebatkan di baik di lapangan, bahkan Gross juga dapat WA, inbox. Itu KLB-nya KLB murni atau kongres lanjutan? Sedangkan kalau bicara kongres lanjutan di anggaran dasar itu kan tidak, rumah tangga tidak diatur, yang ada hanya dua, kongres dan kongres luar biasa. Tanggapan gimana, Pak? Ya, jadi ini tetap melaksanakannya KLB. Nah, KLB ini tetap KLB kaitan dengan kongres yang belum selesai. Kan KLB itu dapat dilaksanakan kapan saja, ya, di dalam anggaran dasar itu. Jadi yang siapa yang dapat melaksanakan KLB? Pertama PP bisa melaksanakan KLB terkait dengan perubahan anggaran dasar atau ada hal sesuatu yang penting, itu bisa dilaksanakan KLB. Jadi nggak usah kita hiraukan kok KLB bisa saja. Termasuk juga ada hal yang kongres belum selesai, itu dilaksanakan KLB. Nah, KLB-nya seperti apa? Ya tetap kaitan dengan kongres yang belum selesai. Jadi istilah saja itu, silakan. Tapi itu KLB. Maksud Abang, jadi pelaksanaan di 28 Februari 2001 mendatang itu kongres luar biasa. KLB. Cuman agendanya melanjutkan kongres Makassar yang belum selesai. Ya, jadi agendanya adalah bukan melanjutkan. Jadi agendanya adalah terkait dengan kongres di Makassar yang belum selesai. Oh. Karena itu merupakan perintah dari keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Nah, jadi kalau udah putusan begitu, anggaran dasar kita kesampingkan. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran, kecemasan dari anggota bingung gitu kan? Oh enggak. Kita harus tahu kok, kita ini negara hukum. Jadi sumber hukum itu jelas. Sumber hukum itu menjadi pedoman. Kalau terjadi dispute seperti ini, kita harus menarik kepada keputusan yang lebih tinggi. Jadi belajar hukum itu seperti itu. Nah, kalau mengenai pelaksananya, Bang, kalau berdasarkan dari putusan pengadilan kan para pengwil tanpa disebut, pengwil versi Abang yang belum converwil, dan ini ada, ya aku ambil istilah di lapangan, Bang, ya. Pengwil versi Abang maksudnya pengwil yang belum converwil, dan pengwil Bang JP yang sudah converwil. Nah, sebenarnya siapa sih yang jadi pelaksana dari poin-poin itu, Bang? Ya, jadi kalau kita bicara pengwil itu sebenarnya secara de jure ya, semasuk juga de facto tidak ada hubungan langsung dengan ketua umum karena dia dipilih langsung oleh anggota. Ya, jelas itu harus digarisbawahi.
Jadi GP melantik ketua Pengwil yang terpilih itu merupakan hal yang bersifat administratif. Iya, bukan yang bersifat memaksa atau keharusan atau kewajiban, ya, administratif. Ya, seandainya GP nggak melantik pun sebenarnya MKP bisa melantik, nggak ada masalah. Jadi tidak ada Pengwil, katakanlah zamannya saya wajib Pengwil zamannya yang sekarang ini nggak ada. Nah itu nanti setelah ketua umum terpilih yang berdasarkan anggaran dasar dan juga berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ditetapkan dalam KLB, bisa saja nanti secara administratif itu membuat suatu surat keputusan. Jadi yang sudah dilantik kemarin dikuatkan lagi. Karena apa? Karena PP yang sekarang ini sudah ada putusan pengadilan, kalau dia sudah ingkrah, batal demi hukum. Artinya PP sekarang ini tidak ada. Apalagi di hadapan direktur sudah menyatakan membubarkan. Iya, jelas. Nah, itu lebih kuat lagi kan. Nah, jadi nanti kelihatan dari kesepakatan ini siapa yang wan prestasi nanti, itulah yang ancaman tadi dibilang pidana itu. Ya nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi pihak-pihak yang wan prestasi di dalam kesepakatan itu. Jadi bukan anggota. Jadi nggak benar dong kalau dikatakan bahwa kan putusan itu pengadilan menyatakan bahwa hasil kongres di Makassar itu kan batal demi hukum, gitu ya. Dan produk turunannya juga batal demi hukum, itu nggak benar dong? Oh tidak. Kalau kita bicara kongres itu kan ada dua, ya. Maksudnya itu ada dua bagian. Kongres yang dipimpin oleh ketua umum, ya, dia selaku penanggung jawab kongres. Itu ada kongres setelah ketua umum itu demisioner karena pertanggungjawabannya sudah selesai diterima, maka palu sidang itu diserahkan kepada presidium. Nah, kongres dipimpin oleh presidium. Yang batal demi hukum itu adalah keputusan presidium, bukan keputusan kongres secara keseluruhan. Tidak, kongresnya secara keseluruhan yang sudah dilaksanakan itu di luar yang putusan presidium itu tetap sah. Berarti nanti di KLB apa nggak perlu memberikan pertanggungjawaban lagi dong? Oh nggak perlu. Karena kan karena sudah selesai. Sudah selesai. Yang tadi yang maksud oleh abang itu kan berarti melaksanakan melanjutkan. Iya. Sekarang ini kan yang belum selesai itu adalah pemilihan calon ketua umum. Itu belum selesai. Nah yang belum selesai ini dilanjutkan. Masukin MKP. Ya termasuk pelantikan MKP. Sebab MKP itu kan dalam anggaran dasar dia menjalankan tugas pada saat setelah dia dilantik. Nah kalau dia belum dilantik, MKP-nya ada, tapi dia nggak bisa berjalan, ya karena dia belum dilantik. Nah inilah apa namanya yang harus diselesaikan, ya di dalam KLB. Mungkin juga bisa dalam KLB nanti dirubah anggaran dasar, umpamanya terkait dengan Mahkamah Perkumpulan dan lain-lain. Saya kira bisa. Jadi itu bisa dilaksanakan. Jadi kita nggak perlu terlalu takut menjadi momok. KLB itu apa? Kalau kita masing-masing mengedepankan untuk kepentingan IPAT, nggak ada masalah. Kan kalau soal menang kalah itu nggak ada masalah kok. Bagaimana kita berkontribusi untuk perbaikan IPAT ini ke depan. Ya, sebab IPAT ini kan selama ini udah bagus, sudah diakui satu-satunya oleh pemerintah, oleh Kementerian ATR, ya. Nah, ini kalau kita setback, kita nggak tidak ada yang berbesar hati semua, karena hanya untuk kepentingan sesaat, ini timbul masalah. Nah, kepentingan inilah, kepentingan pribadi kelompok itu harus kita kebelakangkan. Yang kita kedepankan adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi. Itu yang benar, seperti itu. Nah, kalau untuk pesertanya Bang, ini kan banyak juga pertanyaan. Berarti pesertanya harus peserta yang di waktu di Makassar dong, yang 4.000 itu, bukan peserta yang baru, anggota-anggota yang belum mendaftar, itu gimana? Itu betul nggak sih Bang? Atau aturannya seperti apa sih Bang? Iya, memang kalau ini KLB ini kan jelas kan karena ada gugatan, ya, karena ada gugatan ini kan yang digugat ini adalah yang terkait dengan keputusan Kongres di Makassar. Ya memang pesertanya seharusnya yang ikut terdaftar di peserta Kongres ke-7 di Makassar. Berarti nggak ada peserta baru ya? Tidak ada. Dan tidak ada juga calon ketua umum yang baru. Baru mau ditanyain itu. Ini kan banyak juga, kalau bisa banyak ya di lapangan bahkan di dunia medsos. Ya berarti pesertanya baru dong. Kalau bisa calonnya juga
maju lagi semua dong, boleh, bahkan nambah peserta calon baru. Tanggapan itu gimana tuh Bang? Ada yang mau ada calon baru. Sebetulnya seperti apa sih yang sebenarnya duduk jadi begini. Jadi kita ini dalam organisasi kita harus melihat KLB ini dilaksanakan karena apa? Kan karena ada perdamaian. Karena pada waktu putusan presidium itu belum selesai karena melanggar anggaran dasar, ya. Nah, itu dulu garis bawahi. Artinya kalau ini dilaksanakan, apalagi saya lihat sudah ada kesepakatan perdamaian. Iya, betul. Jadi calon ketua umum nomor 1 terbanyak dengan nomor 2 yang maju kan, berarti sudah terkunci kalau ada calon baru, itu satu. Nah, di samping itu memang itu kalau ada calon baru itu sudah melanggar anggaran dasar rumah tangga, harus melalui konperwil lagi ya, penjaringan dan lain sebagainya. Itu saya kira yang sudah liwat dilaksanakan dulu, yang sudah membuat kesalahan itu ya seharusnya sudah ditutup, jangan dibuka lagi, dimulai lagi suatu kesalahan ya. Jadi kita ini dalam organisasi ini sebenarnya tujuan organisasi itu apa ya? Jadi kita ini baik selaku ketua umum maupun sebagai pengurus pusat, pengurus wilayah, daerah, itu sebenarnya membantu anggota, menghimpun anggota dalam suatu wadah. Supaya apa? Supaya anggota itu di dalam melaksanakan tugas jabatan profesinya dapat berjalan dengan lebih baik. Sebenarnya itu. Sebab sekarang ini kan persoalan anggota banyak. Tidak hanya persoalan pribadi dengan masalah hukum, tapi juga di BPN masih banyak persoalan anggota yang harus disikapi oleh pengurus. Nah, kalau pengurus sekarang ini tidak berbuat karena banyak masalah, ya seharusnya secara legowo udahlah kita selesaikan secepat-cepatnya. Jadi seperti itu. Bang, satu pertanyaan dari saya, Pak. Abang melihat ada celah aklamasi nanti, Bang, di KLB nanti? Bisa saja. Bisa saja. Itu bisa ya? Bisa. Aklamasi nggak ada masalah. Tapi kalau aklamasi nggak tercapai, sebab di dalam anggaran dasar yang diutamakan adalah aklamasi. Kalau aklamasi tidak tercapai, baru menggunakan voting. Seperti itu. Iya, bisa. Nah, ini pertanyaan agak sedikit sensitif, Bang. Agak sensitif sedikit, masalah biaya nih, Bang. Ya. Ini kan pelaksanaan Kongres KLB kemarin, besok ini kan tanggal 28 Februari 2001 ini adalah Kongres luar biasa melanjutkan Kongres Makassar yang belum selesai. Nah, banyak anggota juga nanya, Bang, titik pertanyaan, biaya dari mana? Bahkan ada selentingan itu digratiskan. Itu gimana, Bang? Iya, kita kan sebenarnya sudah ada jurisprudensi kan. Dulu IPAT itu pernah pada waktu di Bandung ya, deadlock. Ya. Nah, dilanjutkan lagi ya. Itu saya kira kaitan biaya nggak mungkin juga. Saya yakin kalau gratis nggak mungkin. Tapi saya berharap kepada tuan rumah, kepada panitia, dibuat biaya seminim mungkin. Karena kita tidak seperti kongres yang pada umumnya itu kan banyak terkait dengan upgrading, terkait dengan sosialisasi, ada kesenian, ada apa-apa, itu kan dihilangkan. Jadi kita betul-betul bagaimana kongres ini dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat, murah. Nah, jadi dibuatlah semurah-murahnya. Nah, dari PP IPAT yang tahun lalu itu kan masih ada anggaran dananya. Nah, itu saya yakin bisa diminta ya. Iya, di bendara umum saya dulu masih tersimpan dengan rapi. Itu kan bisa juga untuk membantu paling tidak sebagai dana awal lah ya. Nah, saya kira kalau kita demi organisasi, ya kita saja sekali ngopi-ngopi aja berapa ya, masa untuk organisasi kita nggak mau korban. Nah, saya kira itu bukan hal yang sangat penting ya, seperti itu. Oke, Bang, berarti pertanyaan dari Bro Sever sudah terjawab semua. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, Bang, terutama kepada teman-teman PPAT sebagai Ketua Umum periode 2015-2018 dalam menyikapi isu-isu yang marak di lapangan dan di media sosial. Ya, jadi sekarang ini kan sudah ada kesepakatan baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Ya, apalagi di hadapan yang mewakili pembina. Jadi saya ralat sedikit, pembina PPAT itu bukannya direktur tapi menteri ya.
Nah, selaku pembina itu, ya, dia kan mewakili menteri itu. Oke. Nggak mungkin direktur mengadakan tanpa ada restu dari menteri, Iya, ya siap. pasti ada. Siap Nah, diralat. dan saya tahu persis. Siap. Nah, jadi kalau itu sudah ada kesepakatan, ya sebaiknya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya agar kisru permasalahan ini cepat selesai dengan baik. Jadi ini bisa dijalankan. Nah, satu lagi saran saya terkait dengan masalah tempat penyelenggaraan KLB. Nah, ini kan banyak yang ditanyakan ke saya. Sebenarnya kita nggak usah repot-repot. Dulu kan sudah ada calon pertama, calon kedua. Oh, lokasi. Lokasi pada waktu kongres di Surabaya. Nah, tinggal lagi nanti yang calon kedua kemarin siapa? Ya itu saja. Kalau menurut saya juga nggak tahu siapa yang disepakati. Kan kita ini kan sebenarnya satu. Yang penting ini cepat selesai. Kalau bagi saya, siapapun yang mau menang silakan. Bagaimana memimpin membawa IPAT ini menjadi lebih baik. Jadi saya terus terang secara pribadi tidak ada pro kemana-mana. Tapi kalau saya juga, karena saya ini juga mantan ketua umum dan juga ikut secara moral masih bertanggung jawab, ya siapa yang mau ngajak saya dialog bertemu, ya itu yang saya datengin, itu loh. Jadi saya siap saja. Contoh umpamanya saya dengan Pak Menteri setiap saat kita berkomunikasi, ya, termasuk juga dengan BPN yang lain, termasuk juga dengan senior-senior kita berkomunikasi, ya. Sekarang kan zaman udah canggih, ya. Nah, tapi kalau ada pihak yang nggak mau berkomunikasi, ya bagi saya nggak ada masalah. Tapi jangan dikira, Pak Sapran pro kesini, pro kesana. Tidak. Jadi kita tidak pro kemana-mana. Kita sekarang ini adalah pro IPAT. Bagaimana membawa IPAT ini dengan baik, dengan benar, sehingga nanti IPAT itu dapat bermanfaat sesuai dengan anggaran dasar. Ya. Jadi slogan dulu bisa terbentuk ya? Oh, itu harus. Jadi kita IPAT yang baru, IPAT besar itu harus tetap diperjuangkan. Kita sudah menciptakan IPAT baru, ya. Artinya IPAT itu baru. Kenapa? Kita udah diakui. Sekarang ujian BPAT dulu nggak jelas kan? Udah jelas. Betul. Tapi sekarang saya nggak ngerti lagi, masih nggak jelas lagi kayak sekarang. Organisasi nggak jelas juga, Bang. Nah, itu kode etik kita sudah diakui, sudah ada Kepmennya, ya. Betul. Nah, kita juga pada waktu itu sudah bekerja sama lebih dari 30 ya lembaga. Jadi bukan hanya bekerja sama itu MOU, enggak begitu. Jadi kita sebagai narasumber yang memberikan suatu masukan, IPAT ini begini loh. Nah, jadi kita duduk setara, termasuk juga kita dilibatkan di dalam pembuatan keputusan ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk juga Kepmen, PP terkait dengan IPAT, kita dilibatkan. Nah, itulah merupakan IPAT baru bagi saya. Kita zaman saya dulu hampir setiap minggu kita rapat dengan Kementerian ATR membahas itu. Nah, ini menjadi IPAT yang baru. IPAT besar, kita belum bisa besar kalau kita belum bersatu. Betul. Ya, belum santun dan tidak ada suatu kekeluargaan. Jadi kekeluargaan itu harus ada supaya kita menjadi besar. Nah, itulah saran saya kepada seluruh anggota, khusus kepada Ketua Pengwil. Ketua Pengwil nggak usah ragu-ragu, segera saja menyelenggarakan KLB. Apalagi kalau umpamanya sudah ada keputusan dari pengadilan yang memerintahkan bahwa ada KLB, itulah yang menjadi sumber hukum pelaksanaan KLB. Jadi nggak usah diragukan lagi. Mungkin di penghujung tahun ada yang untuk diucapkan kepada pemirsa. Ujung tahun, Bang, ini kan udah 28, Bang, mendekati pergantian tahun. Ada mau diucapin nggak? Ya, saya mengucapkan pertama saya mengucapkan selamat Natal ya bagi para pemeluk agama Nasrani, Protestan, Katolik ya. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga kepada seluruh teman-teman PPAT di seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Nah, semoga saja di tahun 2021 ini ya IPAT jadi bersatu, kompak ya, menjadi IPAT yang baru, IPAT yang besar. Semoga kita tidak ada lagi yang namanya kelompok-kelompok di dalam IPAT ini. Jadi IPAT itu betul-betul satu ya. Siapa saja yang mau memimpin IPAT silakan, saya selalu akan mensupport, mendukung bagaimana supaya IPAT ini bisa bermanfaat bagi anggota. Amin. Itu. Terima kasih Bang Doktor. Ya.
Dr. Safran Sofyan SH SPN MH. Demikian crossover bincang-bincang dengan Ketua Umum PPI-PAD periode 2015-2018. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.